Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Puji Tuhan, hari Minggu ini tanggal 12 Juli tahun 2020, Tuhan perkenankan lagi kita untuk beribadah bersama-sama walaupun sampai sekarang ini kita masih beribadah di rumah. Jemaat sekalian, sudah ada pemberitahuan dari Badan Pekerja Majelis Sinode dalam merespons apa yang sudah menjadi himbauan baik dari Menteri Agama juga dari Gubernur Sulawesi Utara bahwa rumah-rumah ibadah sudah bisa dibuka kembali. Juga kami mengikuti penjelasan dari Bapak Wali Kota Manado menyangkut revitalisasi kembali rumah-rumah ibadah. Maka kita berharap minggu-minggu depan kita sudah beribadah di rumah gereja. Nah, kami harus mengatur karena ada aturan-aturan tentang peribadatan di new normal. Antara lain, yang bisa beribadah cuma 30%. Nah, itu juga disesuaikan dengan ruangan yang ada. Nah, jemaat kita di sini di Zaitun ini seluruhnya ada 1766. Nah, kita bayangkan kalau semua datang beribadah. Nah, karena itu akan diatur bersama dengan teman-teman majelis jemaat bagaimana pengaturannya. Nah, kami berharap kita bersabar dan kita juga diharapkan mentaati aturan-aturan, kewajiban-kewajiban kita ketika kita sudah beribadah di rumah gereja nanti. Karena apabila terjadi penularan di jemaat kita, di lingkungan kita, maka ibadah-ibadah termasuk ibadah di rumah gereja akan dihentikan kembali. Nah, karena itu kami berharap kita semua akan mematuhi aturan-aturan, kewajiban-kewajiban yang disampaikan kepada kita. Nanti ada selebaran-selebaran, spanduk-spanduk yang akan dibuat yang akan menjelaskan kepada kita aturan-aturan untuk beribadah di rumah gereja. Nah, kemudian kami juga akan mengatur tempat ibadah ini, tempat cuci tangan, tempat masuk keluar, juga ada mengukur suhu tubuh dan lain-lain. Nah, kita berharap dalam minggu-minggu depan kita sudah bisa beribadah di rumah gereja. Nah, selanjutnya ada yang akan menikah dan akan ditayangkan dalam penayangan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulaikan ibadah ini. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan
bersama-sama sebagai nyanyian pembukaan ibadah kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang sujud menyembah-Mu. Kami naikkan pujian dan syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Sehingga saat ini, di hari Minggu yang mulia, kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Layakkanlah kami umat-Mu dalam persekutuan ini, agar kami sungguh menghayati kasih dan kesetiaan Tuhan yang mengantar kami untuk terus mendekatkan diri dan melekat kepadamu, sumber kehidupan dan pengharapan. Inilah kami yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Bapa yang pengasih, sesungguhnya ya Tuhan, kami hidup dalam anugerah dan rahmat-Mu untuk menyaksikan keagungan kuasa Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai hidup kami, serta perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Namun betapa karya-karya Tuhan yang mulia itu sering kami hiasi dengan ketidakbaikan hidup kami. Karena rasa iri dan dengki, mau menang sendiri, merasa diri paling benar, tidak peduli terhadap sesama, dan mengabaikan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengaku akan kesalahan dan dosa kami.
Kami bermohon ampunilah segala kelalaian kami, baik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang telah mengecewakan Tuhan. Baharuilah hidup kami Tuhan, agar kami hidup berkenan kepadamu. Bimbinglah kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran dan melangkah dalam rencanamu, serta hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah pengakuan dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Janji anugerah Allah melalui pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengungkapkan puji-pujian bagi Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.
Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu adalah pelita hidup kami dan yang menerangi jalan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menaungi persekutuan saat ini, agar firman-Mu akan mengisi bejana-bejana hati kami dan tumbuh subur di tanah hati kami, supaya kami hidup pada jalan yang Tuhan tunjukkan dan hidup dalam terang firman-Mu, untuk kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyalah
ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sudah 4 bulan dan 17 kali hari Minggu kita beribadah di rumah masing-masing. Demikian juga dengan ibadah-ibadah kolom dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita laksanakan di rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kondisi bergumul dan masa sulit yang kita alami, tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mencari Tuhan dan memelihara persekutuan hidup dengan Tuhan. Namun di dalam kenyataan hidup yang kita jalani dan kita hadapi, ada hal yang tidak boleh kita abaikan, tetapi penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu pelayanan. Pelayanan terhadap sesama atau melayani sesama. Yaitu melayani orang-orang yang membutuhkan. Terlebih mereka yang mengalami kesusahan akibat COVID-19. Dan itu merupakan suatu bentuk kasih yang nyata. Karena hal itu merupakan bagian dari panggilan iman gereja, yaitu berdiakonia. Gereja yang sejati adalah gereja yang setia kepada Tuhan, yaitu gereja yang melayani Tuhan dan yang melayani sesama. Sebab dengan melayani sesama, berarti kita melayani Tuhan. Itulah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan di sepanjang minggu ini.
dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang semua yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Secara khusus menunjuk pada bahwa apa sesungguhnya yang akan terjadi pada semua orang di akhir zaman. Dan pengajaran ini bersifat nubuat karena sebagai suatu penggambaran mengenai penghakiman terakhir. Di mana semua orang akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia yang datang dalam kemuliaannya. Dalam hal ini Anak Manusia adalah Tuhan Yesus yang disebut sebagai Raja dan Hakim yang datang untuk menghakimi semua orang. Pada penghakiman itu akan terjadi pemisahan. Seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Domba-domba ditempatkan di sebelah kanan. Dan hal ini menunjuk kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Sebagai orang-orang yang diberkati dan yang akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Yaitu hidup yang kekal yang akan mereka terima. Atau menikmati keselamatan kekal. Semua itu akan diberikan kepada orang-orang benar. Karena mereka telah menyatakan kasih. Mereka telah menyatakan kepedulian, simpati dan pelayanan kepada orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit. Dan yang sedang dalam penjara. Inilah gambaran orang-orang hina atau kaum marginal. Dalam perikop ini Tuhan Yesus sebagai Anak Manusia dan juga sebagai Raja dikatakan dalam bagian bacaan ini menempatkan dirinya sebagai bagian dari kaum marginal. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang benar kepada kaum marginal itu terwujud secara spontan, dengan murni, dengan hati yang tulus, dengan penuh syukur, dengan kerendahan hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan atas tindakan-tindakan itu. Bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk saudaranya yang paling hina, mereka telah melakukannya untuk dia. Hal ini menyatakan bahwa melayani sesama berarti melayani Tuhan. Dan tindakan serta perbuatan itulah yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang hidup di luar kebenaran. Yakni mereka yang disebut sebagai kambing-kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Mereka dihardik untuk dienyahkan dan mereka disebut sebagai orang-orang terkutuk. Di mana bagi mereka telah tersedia api kekal. Telah tersedia bagi mereka kebinasaan kekal. Dan hal-hal tersebut sebagai ganjaran karena mereka mengabaikan dan tidak memperdulikan orang-orang yang lapar. Orang-orang yang haus, yang tidak punya pakaian, yang sakit, dan yang dalam penjara. Mereka menganggap remeh tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang terpinggirkan. Kepada orang-orang atau kepada kaum marginal yang tidak dipandang oleh dunia. Atau yang dipandang sebelah mata. Hal ini nyata bahwa tidak melayani sesama berarti pula tidak melayani Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa segala sesuatu yang tidak mereka lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, mereka tidak melakukannya juga untuk dia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diperlihatkan dan yang diperbuat, masing-masing akan menerima ganjaran
sesuai dengan penentuan Tuhan. Sehingga yang melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama dikaruniakan kehidupan kekal. Tetapi yang tidak akan dienyahkan dan masuk ke dalam siksaan kekal. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran firman ini mengingatkan kita bahwa pelayanan atau diakonia bukan cuma sebatas pelengkap dalam pelayanan gereja, dalam pekerjaan pelayanan gereja. Tetapi hal itu adalah sesuatu yang mendasar, sesuatu yang hakiki, terutama sesuatu yang sangat perlu sekali untuk diberlakukan. Karena itu ketika gereja mengabaikan pelayanan diakonia, pelayanan terhadap sesama, maka gereja akan kehilangan hakikat pelayanannya. Oleh sebab itu, konsep pelayanan berupa ajakan atau himbauan yang hanya sebatas nasihat, peringatan, dan hal-hal lain yang semacam itu tidaklah cukup. Tidak cukup jika hanya sebatas kata-kata, sebatas ajakan, sebatas himbauan, tetapi pelayanan harus dibarengi dengan tindakan nyata. Betapa penting dan perlu kita memiliki kepekaan dengan hati yang tulus, dengan penuh kasih, dan mata yang selalu terbuka, serta tangan yang selalu terulur bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang ini, menghadapi pandemi virus corona. Kondisi kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini begitu banyak sekali yang terpapar COVID-19 ini. Namun lebih banyak lagi orang-orang yang terpuruk kehidupannya dalam kesulitan, dalam kesusahan, yang kehilangan pendapatan, terjadi krisis ekonomi, aktivitas kehidupan terhambat, masyarakat dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Dalam situasi yang demikian kita harus hidup dalam kenormalan baru. Mau tidak mau, kita harus menjalani kehidupan dalam kenormalan baru. Di era new normal, kita harus tetap bertahan menjalani bencana ini, menjalani kehidupan ini, agar selamat dari ancaman bencana ini. Di masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, sebagai orang-orang percaya, kita semua terpanggil untuk menyatakan kepedulian dan kesehatian kita dalam kebersamaan mewujudkan buah iman di dalam hidup keseharian kita melalui tindakan yang nyata. Yaitu melayani sesama dalam kasih. Maka Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan semangat, Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita yang rindu untuk melayani Dia lewat pelayanan terhadap sesama. Lewat kita melayani sesama. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pelayanan gereja semakin dimurnikan untuk setia melayani sesama sebagai wujud konkret dari kita melayani Tuhan. Demikian pun untuk terus kita berbuat kebaikan. Iman kita dimurnikan sebagai orang-orang percaya untuk menabur kebaikan dalam kehidupan ini, agar kehidupan ini akan menjadi harmoni yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Karena Dialah sebagai pemilik pelayanan ini. Layanilah sesama, karena itu berarti kita melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Sambil memberi kita menyanyi, bagi Yesus kuserahkan.
Marilah kita berdoa. Puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Bapa, untuk segala kasih dan rahmat Tuhan bagi kami. Dari hari ke hari kehidupan yang kami jalani. Kami berterima kasih atas semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada keindahan di setiap hari, ada berkat di setiap usaha, ada kasih di setiap hati yang berserah, ada sukacita di setiap ungkapan syukur, dan ada kekuatan di setiap kelemahan. Ketika kami hidup berserah kepadamu, serta ada jawaban dalam doa yang dipanjatkan, karena Tuhan sungguh peduli dan mengerti atas hidup umat yang selalu bersandar dan berharap kepadamu. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia-Mu. Karena itu tak putus-putusnya kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Ya Bapa, sertailah kehidupan kami, agar kami dapat berjalan pada jalan-Mu, melangkah dalam rancangan-Mu, berdiri dalam kebenaran-Mu, dan berkata serta berlaku sebagai saksi-Mu dalam segala keberadaan. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Buatlah kami Tuhan untuk selalu memahami kehendak-Mu dan kedaulatan-Mu, sehingga pikiran, jiwa, dan hati kami dipenuhi oleh hikmat, damai, dan kasih Tuhan, agar kami senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon Tuhan, agar sebagai gereja, kami akan semakin dimurnikan dalam melaksanakan tugas pelayanan, melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Kami bermohon agar sebagai gereja, kami dapat melaksanakan tugas pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki kepada semua orang. Apalagi Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan sekarang ini. Bagi mereka yang terdampak dengan virus corona. Agar dalam kesulitan kesusahan yang dialami, mereka sungguh dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dari kasih yang nyata yang diberlakukan dalam kehidupan. Kami pun memohon Tuhan agar sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan gereja, kami semakin teguh dalam komitmen iman untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Mereka yang membutuhkan perhatian, mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa juga Tuhan, bermohon kepadamu, dalam segala pergumulan kehidupan kami, persoalan rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, yang mengalami duka cita, rasa ketakutan dan kekhawatiran yang melanda kehidupan orang-orang di dalam kehidupan ini. Mereka yang sakit, mereka yang lemah. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak sekalipun akan meninggalkan kami sendiri. Tapi Engkau senantiasa akan menuntun dan menopang kami. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar, sukacita, kekuatan, keteguhan iman, dan kuasa kesembuhan dianugerahkan bagi kami yang bergumul. Sehingga di nama-Mu Tuhan yang senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan ini. Demikian pun Tuhan kami berdoa bagi yang bersyukur dan bersukacita untuk setiap keberhasilan yang mereka raih dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Bahkan pun mereka yang menikmati berkat dan rahmat-Mu Tuhan,
yang bersyukur ketika menikmati usia baru, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Kiranya perkenanan Tuhan itulah yang membawa kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya Tuhan, Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dalam persekutuan ini, kami menyatakan ungkapan syukur melalui pemberian persembahan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan, itu akan dimanfaatkan untuk kemuliaan-Mu, untuk menopang pekerjaan pelayanan, bahkan untuk membantu mereka yang membutuhkan topangan dan perhatian. Kami pun berdoa Tuhan, bermohon perlindungan bagi kehidupan jemaat-jemaat di gereja Masehi Injili di Minahasa, bahkan juga jemaat Zaitun Karomatan Tanah Weru. Agar dalam menjalani kehidupan dengan segala situasi kondisi yang kami hadapi dan alami, kami selalu hanya bersandar kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, percaya dan yakin benar bahwa Engkau Allah yang pengasih, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Engkau Allah yang hidup yang akan selalu hadir dalam kehidupan kami, menopang, menuntun. Sehingga kami menikmati kehidupan yang tentram dan aman. Demikian pun Tuhan berdoa untuk pelayan-pelayan khusus. Syamas, penatua, guru agama, para pendeta, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, semua UPK, agar kami sehati sepikir dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan amanatkan dengan penuh sukacita, walaupun kami harus berhadapan dengan berbagai keterbatasan di tengah-tengah situasi kehidupan sekarang ini. Namun yakin percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus menaungi kehidupan kami, memberikan kami semangat dan motivasi iman untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan dan kemasyuran nama Tuhan. Demikian kami juga berdoa bagi mereka yang terlibat dalam berbagai pekerjaan pelayanan, agar dengan penuh sukacita iman mereka melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami pun bermohon Tuhan, Engkau menyertai, memberikan hikmat bagi pemerintah yang mengupayakan segala hal untuk mendatangkan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat, terutama Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Agar semua yang mereka upayakan Tuhan benar-benar terwujud dengan benar. Dan apa yang mereka berlakukan semuanya diperbuat dengan mengandalkan Tuhan. Bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mereka akan mencari solusi. Mereka akan berusaha untuk memutus mata rantai mewabahnya virus corona. Demikian pun Tuhan, kami berdoa bagi para medis, yaitu para perawat, dokter, petugas rumah sakit, relawan, dalam pemberian diri mereka untuk melayani orang-orang yang sakit karena COVID-19 ataupun pasien-pasien lainnya. Tuhan beri mereka kekuatan dan berikan keyakinan bahwa dalam perlindungan Tuhan, ketika mereka senantiasa hanya berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kehidupan mereka akan aman. Dan hindarkanlah mereka Tuhan dari terpaparnya virus corona. Kami pun berdoa Tuhan bagi para ahli, berikan mereka hikmat yang berupaya untuk mencari vaksin terhadap COVID-19 ini. Agar supaya apapun yang mereka upayakan, yang mereka usahakan, Tuhan akan mendapatkan jalan yang terbaik. Yang semuanya Tuhan diyakini oleh karena Engkau yang menunjukkan jalan itu. Karena Engkau lah Tuhan, jalan kebenaran, jalan kehidupan satu-satunya. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh menyaksikan kasih dan kesetiaan-Mu dalam perlindungan
menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mampukanlah kami Tuhan, sanggupkanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk tetap bertahan dalam perjuangan kehidupan ini. Apapun situasi kehidupan yang harus kami alami, terutama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami akan terus berjuang dalam kebaikan, mengandalkan Tuhan. Maka damai sejahtera dari Tuhan kami akan nikmati dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti